Assalamualaikum, halo sahabat matematika. Kembali lagi dengan saya Hasmi Putri Ziti Sudir dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kalong. Kali ini kita akan belajar tentang materi fungsi. Beberapa dari kalian tentunya memiliki masalah dalam pembelajaran matematika, tak terkecuali pada materi fungsi. Dan video ini akan membuat kalian bersemangat dan mudah memahami materi matematika. Sebelum masuk ke materi, mari kita simak beberapa hal berikut. Kompetensi inti. Kompetensi dasar. Indikator. Tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini, ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Submateri yang pertama, kita akan belajar operasi aljabar pada fungsi, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, kita akan belajar tentang sifat-sifat aljabar pada fungsi. Submateri yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara menentukan domain hasil operasi aljabar beberapa fungsi. Materi yang keempat, kita akan belajar komposisi fungsi. Dan materi yang terakhir, kita akan bahas materi invers fungsi dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, mari kita bahas satu-satu. Aljabar pada fungsi. Oke, langsung saja kita bahas. Misalnya terdapat dua fungsi, diantaranya fungsi f dan g, maka berlaku sifat-sifat aljabar fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk penjumlahan. Jika teman-teman menemukan bentuk seperti ini, f tambah gx, artinya sama aja dengan fx ditambah gx. Kemudian, untuk pengurangan, f min gx itu sama aja dengan fx dikurang gx. Begitu juga dengan perkalian, f kali gx itu sama aja dengan fx dikali gx. Lihat cara penulisannya. Dan begitu juga dengan pembagian, f per gx itu sama aja dengan fx per gx. Untuk pembagian, ada syaratnya. Ingat, untuk pembagian itu tidak boleh dibagi oleh 0. Sementara di sini kan gx sebagai pembagi, maka gx tidak boleh sama dengan 0 agar ini terdefinisi. Contoh soal. Diketahui fungsi f sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 4x. Diketahui pula fungsi g sama dengan x dikurang 2. Nah, dari yang diketahui ini, kita diminta untuk menentukan yang pertama, f ditambah gx. Yang kedua, f dikurang gx. Yang ketiga, f dikali gx. Dan yang keempat, f dibagi gx.
Mari kita selesaikan satu persatu. Yang pertama, F ditambah GX. F ditambah GX itu sama artinya dengan Fx ditambah Gx, di mana fungsi F sudah diketahui yaitu 2x pangkat 2 dikurang 4x, dan ditambah fungsi G yaitu x dikurang 2. Kemudian kita sederhanakan. Ingat, dalam operasi aljabar itu hanya boleh mengoperasikan yang memiliki suku pangkat yang sama. Di sini 2x pangkat 2 tidak memiliki suku pangkat yang sama, jadi kita tulis ulang saja 2x pangkat 2. Selanjutnya min 4x ditambah x. Min 4x ditambah x itu sama dengan min 3x. Lalu dikurang 2. Jadi f ditambah gx itu sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 2. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu f min gx. F min Gx itu sama artinya dengan Fx dikurang Gx, di mana fungsi F sudah diketahui yaitu 2x pangkat 2 dikurang 4x dikurang fungsi G, X dikurang 2. Jangan lupa X dikurang 2 dikurungkan agar mudah dalam penyelesaiannya. Selanjutnya kita sederhanakan 2x pangkat 2 dikurang 4x. Kita selesaikan yang ada di dalam kurung, sehingga min dikali x itu sama dengan min x. Min dikali min 2 itu sama dengan positif 2. Sehingga bentuknya menjadi 2x pangkat 2 dikurang 4x dikurang x ditambah 2. Selanjutnya kita sederhanakan. 2x pangkat 2. Min 4x dikurang x sama dengan min 5x ditambah 2. Jadi hasil dari F min Gx itu sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 2. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu F kali Gx. F kali Gx itu sama artinya dengan Fx dikali Gx, di mana fungsi x ini sudah diketahui yaitu 2x pangkat 2 dikurang 4x dikali fungsi G, x kurang 2. Kemudian kita kali masuk satu persatu. 2x pangkat 2 dikali x sama dengan 2x pangkat 3. 2x pangkat 2 dikali min 2 itu sama dengan min 4x pangkat 2. Selanjutnya min 4x. Min 4x dikali x itu sama dengan min 4x pangkat 2. Min 4x dikali min 2 sama dengan positif 8x. Kemudian kita sederhanakan lagi bentuknya menjadi 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 dikurang 4x pangkat 2 sama dengan min 8x pangkat 2. Kemudian ditambah 8x. Jadi F dikali Gx itu hasilnya sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 8x. Selanjutnya untuk soal nomor 4 yaitu F bagi Gx. F per Gx itu sama artinya dengan Fx per Gx, di mana fungsi F itu yaitu 2x pangkat 2 dikurang 4x per fungsi G, x dikurang 2. Kemudian kita sederhanakan bentuknya dengan menyederhanakan bentuk 2x pangkat 2 dikurang 4x sama dengan 2x dikali x dikurang 2 per x dikurang 2. X kurang 2 sama x kurang 2 di atas sama x kurang 2 di bawah. Kita bisa coret sehingga tersisa 2x. Jadi F bagi Gx itu hasilnya sama dengan 2x. Sifat-sifat aljabar pada fungsi. Sifat-sifat aljabar pada fungsi ada 4 sifat. Yang pertama, sifat komutatif pada penjumlahan. Komutatif itu artinya jika teman-teman menemukan F ditambah Gx, itu bisa dibalik jadi G ditambah Fx. Hasilnya akan tetap sama. Yang kedua, sifat asosiatif pada penjumlahan. Misalnya ada 3 buah penjumlahan, F ditambah G ditambah Hx. Itu teman-teman boleh mengerjakan F ditambah G dulu atau G ditambah H dulu.
bebas. Hasilnya akan tetap sama. Kemudian yang ketiga, sifat komutatif pada perkalian. F dikali Gx nilainya akan tetap sama dengan G dikali Fx. Selanjutnya, sifat yang keempat yaitu sifat asosiatif pada perkalian. Misalnya, ada 3 buah perkalian F dikali G dikali Hx. Teman-teman boleh mengerjakan F dikali G dulu atau G dikali H dulu. Hasilnya akan tetap sama. Oke, lanjut. Kita akan bahas domain fungsi hasil operasi aljabar beberapa fungsi. Yang pertama, domain hasil penjumlahan. Misalnya, teman-teman akan mencari domain dari penjumlahan fungsi f dan g. Domain hasil penjumlahan dari fungsi f dan g adalah irisan dari domain fungsi f dan fungsi g. Jadi, teman-teman harus mencari domain fungsinya terlebih dahulu. Misalnya diketahui fungsi f itu sama dengan 3x pangkat 2 dan fungsi g itu sama dengan akar dari x tambah 5. Tentukan daerah asal dari fungsi f tambah g. Yang pertama, teman-teman cari dulu domain dari fungsi f. Fungsi f itu kan sama dengan 3x pangkat 2. Di sini ada pengecualian tidak. Kalau x pangkat 2 itu berapapun nilai x-nya tidak masalah. Jadi domain fungsi f itu semua bilangan real. X di mana x anggota bilangan real. Kemudian untuk fungsi g. G itu sama dengan akar dari x tambah 5. Nah, untuk akar ada syaratnya teman-teman. Isi di dalam akar itu tidak boleh negatif. Jadi di sini domainnya harus lebih atau sama dengan 0. Jadi x tambah 5 lebih dari atau sama dengan 0, maka x itu lebih dari atau sama dengan min 5. Jadi domain G adalah x di mana x lebih dari atau sama dengan min 5 dan x elemen bilangan real. Nah, kita sekarang cari irisannya teman-teman. Kita buat garis bilangan agar teman-teman bisa melihat ilustrasinya. Yang pertama, domain dari fungsi f. Domain dari fungsi f itu semua x di mana x anggota bilangan real. Berarti semua yang ada pada garis bilangan itu adalah domain dari fungsi f. Sekarang domain dari fungsi g. Negatif 5 itu berarti ke kanan garisnya. Dari min 5 ke kanan. Nah, irisannya adalah daerah yang kena asir oleh keduanya. Maka irisan domain dari f tambah g adalah x di mana x lebih dari atau sama dengan min 5 dengan x elemen bilangan real. Selanjutnya domain hasil pengurangan. Misalnya ada pengurangan fungsi f dan g. Maka domain hasil pengurangannya adalah irisan dari domain fungsi f dan fungsi g. Jadi caranya sama aja, kita ngambil irisannya. Sebagai contoh, misalnya jika diketahui fungsi f itu sama dengan 3 per x tambah 2 dan fungsi g sama dengan akar x min 3, tentukan daerah hasil dari f min gx. Caranya sama, kita cari dulu domain fungsi f-nya. Fx itu kan 3 per x tambah 2. Nah, kalau tadi bentuk akar itu syaratnya tidak boleh negatif. Nah, kalau teman-teman menemukan pembagian atau bentuk rasional seperti ini, syaratnya pembagi atau penyebut itu tidak boleh bernilai 0. Kenapa? Karena kalau dia bernilai 0, itu kalau dibagi tidak terdefinisi. Maka di sini syaratnya penyebut atau x tambah 2 tidak bernilai 0. Sehingga x tidak boleh bernilai min 2. Nah, ini adalah domain fungsi f, yaitu x di mana x tidak boleh bernilai min 2 dengan x elemen bilangan real. Nah, sekarang untuk fungsi g. Gs itu sama dengan akar x min 3. Ingat, syarat di dalam akar itu tidak boleh bernilai negatif, maka x min 3 lebih besar sama dengan 0.
sehingga X lebih besar sama dengan 3. Maka domain G adalah X di mana X lebih besar sama dengan 3 dengan X elemen bilangan real. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya untuk menentukan irisannya. Yang pertama, X tidak boleh bernilai min 2. Jadi kita lingkari, ini min 2 tidak masuk ke jawaban teman-teman. Kemudian X lebih besar sama dengan 3. Kita arsir dari 3 ke kanan. Jadi, domain dari F min G adalah X di mana X lebih besar sama dengan 3 dengan X elemen bilangan real. Sekarang kita lanjut domain hasil perkalian. Misalnya ada perkalian F kali G, maka domainnya itu caranya sama, yaitu irisan dari kedua fungsi tersebut. Contoh diketahui fungsi F itu sama dengan 3x kuadrat dan fungsi G sama dengan 1 per x min 4. Tentukan daerah asal F kali G X. Caranya sama, kita cari domain dari F dan domain dari G, kemudian kita iriskan. Domain dari F itu bentuknya kuadrat, jadi di sini tidak ada syarat apapun. Jadi domainnya itu X semua bilangan real. Sementara untuk GS itu sama dengan 1 per X min 4. Karena ini bentuk rasional, ingat pembagi tidak boleh bernilai 0. Jadi X min 4 tidak bernilai 0, maka X tidak bernilai 4. Maka domain G adalah X di mana X tidak bernilai 4 dan X elemen bilangan real. Kemudian kita buat garis bilangan. Yang pertama untuk fungsi F. Domainnya itu semua bilangan real, maka semuanya kita arsir. Dan domain G tidak bernilai 4. Jadi 4 tidak termasuk teman-teman. Maka domain dari F kali G adalah semua bilangan real kecuali 4. Jadi DG itu sama dengan X di mana X tidak bernilai 4 dan X elemen bilangan real. Selanjutnya domain hasil pembagian. Misalnya ada pembagian fungsi F bagi fungsi G. Maka domain dari F bagi G adalah domain fungsi F diiriskan dengan domain fungsi G, diiriskan lagi dengan syarat. Karena di sini pembagi itu tidak boleh bernilai 0. Di sini fungsi G sebagai pembagi, jadi Gx tidak boleh sama dengan 0. Contoh, jika diketahui fungsi F itu sama dengan 3x kuadrat dan G itu sama dengan x min 3, tentukan daerah asal dari F per Gx. Domain dari fungsi F itu adalah semua anggota bilangan real. Kemudian untuk Gx, Gx itu sama dengan x kurang 3. Di sini nggak ada syarat apapun, karena bentuknya bukan pecahan dan juga bukan bentuk akar. Jadi domain dari fungsi G itu semua bilangan real juga. Kemudian baru kita gunakan syarat. Karena kita akan mencari pembagi F per G, berarti G-nya kan sebagai pembagi. Pembagi itu tidak boleh bernilai 0. Jadi Gx tidak boleh bernilai 0. Itu syaratnya. Gx itu X min 3. Tidak boleh sama dengan 0. Maka X itu tidak bernilai 3. Kemudian kita buat garis bilangan. Kita iriskan ketiga kondisi ini atau ketiga domain ini. Yang pertama, DF. Domain F itu semua anggota bilangan real. Berarti kita arsir semua yang ada di garis bilangan. Kemudian DG. DG juga sama. Semua anggota bilangan real. Jadi kita arsir juga semuanya. Kemudian syaratnya apa? Syaratnya adalah X tidak bernilai 3 atau tidak sama dengan 3. Nah, pada bagian 3 tidak memenuhi, maka jawabannya adalah semua bilangan real kecuali 3. Jadi domain F bagi G itu sama dengan X di mana X tidak sama dengan 3 dan X elemen bilangan real. Submateri selanjutnya yaitu komposisi fungsi, di mana pada submateri ini kita akan belajar tentang operasi komposisi fungsi.
Operasi komposisi fungsi. Notasi untuk operasi komposisi fungsi berbentuk seperti ini dan dibaca bundaran. Jika teman-teman menemukan bentuk seperti ini, maka dibaca F bundaran G. F bundaran GX itu artinya sama dengan F dalam kurung GX, di mana nanti fungsi G kita akan substitusikan ke dalam fungsi F. Dengan kata lain, kita akan menggantikan nilai X pada fungsi F dengan fungsi G. Untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh berikut. Sebagai contoh, diketahui fungsi X itu sama dengan 2X tambah 1. Fungsi G itu sama dengan X dikurang 2. Di sini kita disuruh untuk menentukan yang pertama fungsi komposisi F bundaran GX dan yang kedua fungsi komposisi G bundaran Fx. Untuk soal yang pertama yaitu komposisi fungsi F bundaran Gx. F bundaran Gx itu sama artinya dengan F dalam kurung Gx, di mana kita akan menggantikan nilai X pada fungsi F dengan nilai fungsi G, di mana nilai fungsi F sudah diketahui yaitu 2X tambah 1. Kita akan menggantikan nilai X-nya dengan fungsi G, sehingga bentuknya menjadi 2Gx tambah 1. Selanjutnya, kita substitusikan nilai fungsi G-nya, sehingga bentuknya menjadi 2 dikali X dikurang 2 ditambah 1. Kemudian kita selesaikan operasinya menjadi 2 dikali X itu sama dengan 2X. 2 dikali min 2 itu sama dengan min 4. Lalu kemudian ditambah 1. Lalu kita sederhanakan lagi. 2X min 4 ditambah 1 itu sama dengan min 3. Sehingga hasil operasi fungsi komposisi F bundaran Gx itu sama dengan 2X dikurang 3. Selanjutnya untuk soal nomor 2, yaitu fungsi komposisi G bundaran Fx. G bundaran Fx itu artinya sama dengan G dalam kurung Fx, di mana di sini kita akan menggantikan nilai X pada fungsi G dengan nilai pada fungsi F, di mana nilai fungsi G yaitu X dikurang 2. Kita akan ganti nilai X-nya dengan fungsi F, sehingga bentuknya menjadi Fx dikurang 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai Fx-nya, sehingga bentuknya menjadi 2X ditambah 1 dikurang 2. Lalu selanjutnya kita selesaikan operasinya, kita hilangkan kurung, sehingga bentuknya menjadi 2X ditambah 1 dikurang 2. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi 2X positif 1 dikurang 2 itu sama dengan min 1. Sehingga hasil operasi fungsi komposisi G bundaran Fx itu sama dengan 2X dikurang 1. Sekarang kita lanjut bagaimana cara menentukan invers fungsi rasional. Langsung aja kita bahas dalam bentuk contoh soal. Tentukan invers dari fungsi Fx sama dengan 2X min 3 per 3X tambah 4. Nah, langkah-langkah untuk mencari fungsi invers dari fungsi rasional itu caranya sama aja dengan fungsi linear, yaitu langkah pertama kita misalkan Fx-nya sebagai Y. Jadi, Fx sama dengan 2X min 3 per 3X tambah 4 ini kita ganti menjadi Y sama dengan 2X min 3 per 3X tambah 4. Nah, selanjutnya perhatikan bagian penyebut di ruas kanan atau pembagi di ruas kanan, yaitu 3X tambah 4.
Kan pembagi di ruas kanan, kalau pindah ruas dia jadi kali. Jadi kita peroleh Y kali 3X tambah 4 sama dengan 2X min 3. Berikutnya kita kali Y kali 3X dan Y kali 4. Kita peroleh Y kali 3X itu 3XY, dan Y dikali 4 itu 4Y, sama dengan 2X min 3. Nah, ingat, untuk mencari inverse, kita akan mau menyatakan yang awalnya Y sama dengan menjadi X sama dengan. Jadi, semua yang mengandung variabel X itu harus berada di ruas kiri, dan sisanya itu berada di ruas kanan. Sehingga kita peroleh 3XY tetap di sebelah kiri karena mengandung variabel X. 2X di sebelah kanan kita pindah ruaskan ke sebelah kiri jadi min 2X. Positif 4Y di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan jadi min 4Y. Jadi kita peroleh 3XY kurang 2X sama dengan min 4Y kurang 3. Langkah selanjutnya, variabel X di ruas kiri kita keluarkan jadi X kali 3Y kurang 2 sama dengan min 4Y kurang 3. Nah, langkah berikutnya, kita pengen di ruas kiri itu hanya ada variabel X saja. Berarti yang bukan X kita pindah ke ruas kanan. Jadi kita peroleh X sama dengan min 4Y kurang 3 per 3Y kurang 2. Jadi F inverse Y itu sama dengan min 4Y kurang 3 per 3Y kurang 2. Nah, langkah terakhir, semua variabel Y kita ganti jadi X. Maka kita peroleh F inverse X itu sama dengan min 4X kurang 3 per 3X kurang 2. Jadi, inverse dari fungsi fx sama dengan 2X min 3 per 3X tambah 4 adalah min 4X min 3 per 3X kurang 2. Sekarang kita akan bahas submateri terakhir, yaitu sifat-sifat fungsi inverse. Ada beberapa sifat dari fungsi inverse yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, jika suatu fungsi inverse ini kita inverskan lagi, maka kita akan memperoleh fungsi semula. Sifat yang kedua, jika kita mengkomposisikan suatu fungsi dengan fungsi inverse-nya, maka kita akan memperoleh fungsi identitas. Begitu juga sebaliknya, jika kita mengkomposisikan fungsi inverse dengan fungsi, itu hasilnya sama, yaitu identitas. Identitas itu sama dengan X. Sifat selanjutnya yaitu F bundaran G inverse. Jadi, jika kita menginverskan F bundaran G, maka sama dengan G inverse bundaran F inverse. Lihat posisinya, awalnya itu F bundaran G inverse. Kita inverskan jadi G dulu. Jadi G dulu. G inverse bundaran F inverse. Jadi dibalik. Begitu juga sebaliknya. G bundaran F kita inverskan, maka sama dengan F inverse bundaran G inverse. Jadi dibalik, F duluan baru G. Latihan soal. Untuk latihan soal, teman-teman silakan kerja di rumah ya. Oke, sekian materi kita untuk fungsi komposisi. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Saya Hasmi Putri Rizky Sudir, pamit undur diri. Assalamualaikum.